maka berbuat baiklah sama istri. Jejaknya baiklah kita sama Jejaknya istri. baik, jangan sakiti istri. Itulah yang dilakukan oleh salafus saleh zaman dahulu. Bagaimana dia menyenangkan istrinya kalau dia ingin pergi kemana-mana. Assalamualaikum Sobat Sabila ID di mana berada, kembali bertemu dalam podcast Sabila ID. Kembali kita bersama dengan Ajo Bendri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nih ada yang beda nih Ustaz ya. Habis haji katanya jadi rambutnya agak sedikit habis tahlil Ustaz ya. Iya tentu ya. Masya Allah. Semoga haji mabrur insyaallah Ustaz. Amin. Jadi dengan para jamaah yang lain nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk, terima kasih kepada para subscriber, para penonton pemirsa di mana berada atas feedback dan juga komentar-komentarnya. Hari ini kita akan bahas beberapa masukan dan juga pertanyaan yang kita akan coba kulas dan kupas tuntas bersama Ustadz Bendri. Ada yang bertanya Ustadz, yaitu akun atas nama Review Jajan Sehat Berkah 77. Insyaallah. Assalamualaikum, Alvan bertanya Ustadz, bagaimana dengan anak yang tidak punya bapak? Saya sebagai ibu udah berusaha sekuat mungkin dengan pendidikan, adab dan iman. Dan mendampingi anak-anak dengan tilawah murojaah, ziyadah, Quran di rumah. Tapi masih ada kekhawatiran karena nggak ada peran bapak nih. Iya. Gitu. Jangankan pendidikan, sosok bapak ini bahkan nafkah pun. Ya. Jadi beliau bukan meninggal tapi mungkin pergi gitu. Betul. Nah, bagaimana Ustaz? Insyaallah. Jadi memang kondisi single parent itu memang salah satu yang nggak bisa kita hindari. Tapi kita tahu single parent di kita tuh ada banyak kategori ya. Ada single parent karena memang ditinggal mati oleh suami ya, karena suami yang mungkin wafat kan gitu ya. Dan kedua ada single parent karena perceraian. Yang ketiga ada single parent karena suami yang LDR jauh gitu. Ya mungkin karena bekerja dan membuat akhirnya dia harus sendirian gitu dalam waktu yang lama. Yang keempat ada single parent yang karena suami cuek. Dia ada di rumah tapi gitu. Ada dan tiada gitu. Jadi kondisi seperti ini terus dialami. 4 hal ini sejatinya dialami juga dalam sejarah ya. Mulai dari single parent tinggal wafat, kita tahu misalnya seperti yang dialami oleh seperti Bunda Aminah, dan ternyata justru Bunda Aminah membuktikan bahwa single parent bukan menjadi label bahwa gagal dan pengasuhan. Buktinya anaknya Nabi, bahkan menjadi lelaki terbaik. Termasuk juga kita tahu single parent yang dialami oleh Ibunda Hana binti Fakhud, Ibunda Maryam juga ditinggal wafat oleh Imran, menghasilkan wanita terbaik ya. Maka menjadi sebuah pemicu bahwa single parent itu bukan menjadi sebuah label bahwa pasti gagal gitu. Single parent karena perceraian, Asma misalnya ya diceraikan oleh suaminya Zubair bin Awam, dan kita tahu anak-anaknya menjadi anak-anak berkualitas ya. Dan kita tahu mulai dari Abdullah bin Zubair, Ali Hadis, Mus'ab bin Zubair ya. Dan banyak sekali yang kita tahu itu menunjukkan betapa itu menjebuka jalan bagaimana perceraian atau single parent tidak menjadi sebuah label pasti gagal. Atau single parent karena tinggal suami bepergian jauh gitu, seperti dialami oleh Ibunda Hajar dan para salafus soleh yang suaminya berjihad. Dalam kitab misalnya Syiar A'lam An-Nubala ada yang disebut Ummu Farukh ya, yang Ummu Robi'ah atau sebut Imro'ah Farukh yang dia ditinggalkan suaminya 30 tahun lamanya gitu karena berjihad. Itu juga menjadi syarat bahwa ditinggal oleh suami dalam waktu yang lama ya, itu bukan berarti halangan ya. Tinggal yang keempat ada single parent karena yang dialami oleh suami yang cuek, nggak peduli dan peka. Kalau dalam catatan sejarah memang nggak diangkat, karena biasanya orang-orang terdahulu yang diangkat dalam catatan sejarah adalah memang laki-laki yang berkualitas. Ya. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti seorang single parent itu pasti gagal. Itu bukan seperti itu. Atas konsepnya gimana? Yang konsep pertama dalam mengasuh anak itu cukup penuhi kebutuhan anak 2. Pertama namanya wahmiyah, dalam bahasa Imam Al-Ghazali artinya sebut persepsi. Persepsi tentang sosok ayah itu harus ditampilkan oleh seorang ibu. Dalam hal ini bagaimana ibu menjaga lisan untuk tidak merusak persepsi anak akan ayahnya. Misalnya
betapa seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya misalnya atau ditinggal cerai, penuhilah adab yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Ayat ini kan sebenarnya bab setelah bercerai sebenarnya, tapi secara umum diingatkan jangan lupakan kebaikan di antara kalian sesama pasangan. Kenapa disebutkan jangan lupakan kebaikan? Karena kecenderungan seorang single parent itu biasanya tanpa sadar justru memberikan keburukan Stigma negatif. suaminya. Kayaknya bapaknya jelek terus Iya, gitu. bapak kamu tuh pengkhianat. Jangan pernah ini bapakmu, itu yang merusak. Jadi mindset anak bapak tuh jelek Betul, gitu. bapak tuh jahat sehingga itu yang mempengaruhi anak juga menolak nilai-nilai kebapaan. Saya nggak mau kayak bapak gitu ya. Hampir sebagian besar yang pasien atau klien saya temui yang dalam tanda kutip menjadi LGBT itu ada pengaruh dari ibu yang tanpa sadar suka menjelek-jelekan bapaknya. Bisa ke LGBT saja. Bisa karena dia menolak persepsi dirinya sebagai laki-laki. Padahal personnya bukan predikatnya. Iya, karena dia merasa bahwa malas jadi laki-laki kayak bapak jahat gitu. Ada faktor itu gitu. Itulah mengapa rahasia pertama single parent adalah memberikan gambaran bahwa kalaupun bapaknya tidak terlibat, tapi jangan rusak nilai kebapaan dengan mengatakan misalnya bapak kamu jahat. Kalaupun anak atau bapaknya dalam tanda kutip tidak peduli atau jahat, cukup bilang doakan bapakmu ya. Artinya adalah walaupun ada dilihat, tapi bapak tuh pernah menyakiti mama misalnya, tapi bapakmu itu waktu awal nikah nggak begitu. Bapakmu itu waktu awal nikah sayang sama mama. Mungkin setelah beberapa waktu dia tertekan. Artinya tetap jaga dalam hal ini persepsi dari seorang anak terhadap sosok ayahnya. Pertama, karena seorang ibu yang dalam tanda kutip membiarkan anaknya membenci ayahnya, baik itu karena support ibunya atau karena ibunya yang misalnya malah membenarkan gitu ya, maka jangan bangga gitu, karena memang ada kepuasan batin loh bagi seorang wanita mungkin ditinggalkan bertahun-tahun, terus sakiti, dengan anak bilang betul, apalagi ketika anak bilang pokoknya kalau ketemu papa lihat aja, pokoknya aku pukul papa misalnya gitu ya. Terus mau ibunya bilang makasih anak kamu udah dukung mama gitu. Jangan bangga. Pertama, jika kita membiarkan hal itu berarti kita mendukung anak yang durhaka kepada orang tuanya. Karena itu bentuk kedurhakaan. Anak durhaka tanpa sadar. Mungkin kan ibu kan butuh tempat curhat. Iya, tanpa sadar kan anak jadi durhaka gitu. Karena dalam Islam kedurhakaan anak kepada orang tua itu bukan karena prinsip balas jasa, tidak ada pembenaran. Tapi kan bapaknya jahat, itu urusan dia sama Allah. Tapi anak tetap dihisap, bawa ke bapaknya. Dalam Islam kan bahkan kafir pun kita mesti taat kan. Baik gitu. Karena kan konsep dalam Islam itu birrul walidain bukan prinsip balas jasa. Bapak baik, aku baik. Bapak jahat, kenapa aku baik? Nggak begitu. Bapak baik, aku baik. Bapak jahat, aku akan tetap baik. Loh kok begitu? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah wajibkan agar jangan menyembah kecuali dia semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi prinsip pertama, jangan menyemplungkan anak dalam dosa besar kedurhakaan sama bapaknya. Karena anak yang membenci bapaknya, itu pertama. Yang kedua adalah tidak ada satupun anak di muka bumi ini yang jiwanya sehat ketika membenci salah satu kedua orang tuanya. Nggak ada. Tidak ada satupun yang sehat jiwanya kalau benci antara bapak atau ibu. Iya betul, nggak ada. Salah satunya. Iya, kalau dia benci salah satunya, saya jamin pasti akan mengalami yang namanya gejolak jiwa, bahkan mungkin perilaku penyimpangan seksual, penyimpangan perilaku itu bermula dari trauma. Ada yang memutuskan saya nggak mau nikah. Karena anak perempuan mungkin gue nggak mau nikah gitu, atau benci sama laki-laki, atau mungkin sampai memutuskan child free aja. Itu beberapa kali yang diskusi sama kami, yang dia dalam tanda kutip seorang yang muslimah normal gitu ya, mau kenapa child free? Trauma atas apa yang pernah masa lalu. Entah itu dia benci sama ibunya karena ibu yang kasar, atau benci sama salah satunya. Makanya kenapa hampir semua anak-anak yang memiliki keputusan yang buruk di masa depan atau perilaku yang buruk masa depan, itu kalau ditelusuri ada luka pengasuhan. Ada jaringnya lah. Luka pengasuhan itu salah satunya adalah karena dalam hal ini dia
membenci salah satu kedua orang tuanya, baik itu karena ibunya tanpa sadar mendukung atau ibunya yang memang mengompor-ngompori gitu. Makanya rumus pertama single parent, wala tansaul fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan di antara kamu. Artinya, yuk, sesakit apapun dengan pasanganmu yang mungkin ditinggal mati, tinggal cerai atau dia cuek, yuk bereskan hubunganmu dengan pasangan. Makanya dalam Islam, anak yang qurrata'yun bermula dari min azwajina wa zurriyatina. Jadi pasangan dulu nih, beresin dulu. Jangan sampai membiarkan amarah itu menular ke anak. Makanya kalau udah cerai atau apapun, move on lah. Biarkan kita melakukan rehabilitasi emosi, jangan sampai itu nular ke anak. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi itu wajib dilakukan. Baru yang kedua, anak butuh yang namanya stimulasi. Setelah persepsi, anak butuh stimulasi. Dia tidak punya figur bapak, dia tak kagum sama bapaknya, tapi bapaknya kan nggak ada. Itulah yang dialami oleh Ismail. Ismail nggak punya figur bapak, tapi dia bisa kagum sama bapaknya dari lisannya Hajar, dan dia butuh figur bapak diberikan oleh Bani Jurhum. Bani Jurhum adalah Bani dari Yaman yang akhirnya stay di Mekah, dan itu yang mengajarkan nilai kelaki-lakian. Jadi nggak mesti ayah kandung yang memberikan stimulasi. Ayah kandung diberikan secara persepsi, tapi untuk menggerakkan kelaki-lakian itu bisa kita subkontrakan. Misalnya lingkungan. ibu yang misalnya, aduh kan saya nggak bisa Ustaz, saya mau tegas sama anak saya ini. Ya udah, ibu serahkan ke paman. Nggak ada pamannya Ustaz, ke kakek nggak ada. Seperti ibunya Imam Syafi'i, datang dia bela-belain dari kota Gaza ke Mekah untuk mencari guru laki-laki. Tuh sekarang banyak TPA ada, atau Kutab, atau katakanlah SD pesantren ada guru laki-lakinya, masukkan ke situ. Atau kita bisa titipkan amanah misalnya atau tetangga yang dia juga care. Betul, Ustadz atau imam masjid di sekitar rumah, saya minta titip anak saya, mohon banget dia nih kalau kadang ada bapaknya agak pemalu, Ustadz ajak jalan, atau ada program warga di sini, boleh. Jadi banyak metode yang dilakukan, termasuk lingkungan tadi. Makanya masukkan anak ke misalnya komunitas klub bola atau klub bela diri, itu juga diantara hal metode untuk menstimulasi bagaimana nilai-nilai kelaki-lakian yang didapatkan dari si figur ayah gitu. Jadi figur ayah itu kalau kita tidak dapatkan dari sosok ayah kandung, dia bisa kita peroleh dari paman, bisa dari kakak kandung bahkan yang mungkin umurnya lebih jauh dari kita, atau mungkin dari pihak lain. Insya Allah, ingat ya, siapapun merasa nggak ada laki-laki lain, ingat kita hidup di dunia yang insya Allah masih ada sosok laki-laki baik, insya Allah. Dan justru kalau kita lihat dari Nabi Muhammad dan Nabi Ismail, ketika didatengin bapaknya pengen suruh perintah untuk sembelih, dia mau gitu ya. Iya. Ini kan satu rumus yang bisa digali tadi saatnya. Iya. Bani Jurhum tadi berperan sebagai bapaknya Ismail, betul, gitu betul. ya. Ya, bagaimana Ismail mau disembelih itu pun juga karena persepsi tentang ayahnya itu masih dianggap baik karena lisan Hajar yang selalu bercerita yang baik. Jadi Hajar nggak pernah curcol, nggak pernah bilang bapakmu nggak pulang bertahun-tahun, mentang-mentang nabi, enggak. Jadi dia selalu menceritakan. Bahkan dalam riwayat ada yang mengatakan ketika Hajar ditanya oleh anaknya, man abi ya umi, ibu ayahku itu siapa? Inna abaka siddiqun nabiyyan wal imamul muwahhidin. Sesungguhnya bapakmu itu seorang nabi yang jujur, pemimpin orang-orang bertauhid. Jadi yang ada lisan itu memuji suaminya, bapakmu itu seorang nabi loh, dia itu sibuk loh berdakwah, dia itu pemimpin orang-orang bertauhid gitu. Jadi kebayang nggak kalau anak itu mendapatkan lisan yang jujur, lisan yang positif dari seorang ibu. Jadi yang ada itu dia, papa kapan pulang ya? Kapan pulang, dikangenin gitu. Jadi ketika datang kangen, bukan pengen membalas tadi. Iya, malah tadi yang muncul adalah kekaguman gitu ya. Karena itulah kenapa bagaimana ya untuk bisa seperti Hajar yang seperti ini memang butuh effort ya. Ada yang bilang tapi suami saya itu, ya itu urusan ibu dengan suami itu yang kenapa saya bilang itu bab tersendiri yang harus dibereskan. Nah kalau Hajar itu kan sempat mengalami kondisi yang dia sempat juga merasa, kebayang nggak seorang Hajar ditinggal di tempat yang di biwadin ghairi dzar'in gitu, di tandus ada tanam-tanaman yang kalau dianggap
peluang hidupnya itu sebenarnya nol secara ilmu matematika. Bayangkan nggak ada air, nggak ada tanaman. Kalau pakai logikanya seorang istri kan bilang kok suami saya begini tega banget ya. Tiga Ini banget. mau bunuh saya apa ya? Tapi kan dia nggak berpikir gitu. Walaupun sempat ditanyakan kan, Tanyain. ya betul kan kau tinggalkan kami Iya. di sini gitu ya. Tapi kan akibat dia memprasangkai bahwa suami ini seorang nabi, dia itu punya track record yang baik, mulia gitu, nggak mungkin lah zolim, nabi zolim. Makanya dia ganti pertanyaan, Allah amaroka bihada, Allah. betulkah Allah yang memerintahkan kau? Disitulah Ibrahim cukup menjawab, naam, Naam. ya. Disitulah akhirnya rasa gundah, gelisah, kecewa yang mungkin saja pintu masuk setan. Setan kan pasti masukin di situ tuh. Betul. Makanya kenapa ada peristiwa lontar jumroh itu kan juga bagian dari satu tekad dari keluarga Ibrahim, terutama juga dari istrinya Ibrahim itu Hajar, untuk membuang prasangka setan. Prasangka berasal dari setan tadi yang membuat dia akhirnya mencurigai nih suami model apa, jarang pulang, sekali pulang bawa golok kan gitu ya. Betul. Ini tega banget Tega nih banget suami. ya. Tapi kan enggak, dia tahu nih suaminya orang baik. Itu pula yang membuat dia ketika ditinggalkan oleh suaminya nggak ada sekali prasangka. Ini benar perintah Allah. Dan ternyata kan episode keyakinannya seorang Hajar itu dibuktikan dari apa dia berpikir. Suami ngasih bekal cuma sekantong kurma, sekantong air dengan beberapa butir kurma. Ini bertahan hidup berapa lama nih kalau di padang pasir? Mungkin mati habis ini. Tapi Mati. kan enggak. Allah berikan keyakinanmu berbalas dengan bagaimana jawaban Allah lewat air Bahkan zam-zam sampai hari tadi. ini air Zam-Zam nggak pernah kering. Betul. Diekspor ke Betul. negara lain. Tapi kita lihat dari behind the scene dari peristiwa ini kan ada sebuah bentuk trust dari seorang istri pada suaminya yang berujung kepada keridhaan. Ridho itu yang membuat dia sama sekali tak pernah menjelek-jelekan suaminya ketika suaminya nggak pernah hadir Nggak pernah dalam hadir. dunia anaknya kan Jadi gitu. kuncinya tadi saat ridho dan tawakal Sat. Betul. Karena bapak nggak ada fisik kan. Betul. Bagaimana menghadirkan Betul. secara non fisik gitu Betul. Sat ya. Makanya itulah mengapa seorang istri ketika sadar bahwa suaminya nggak terlibat, ya udah mau dipaksain susah, disuruh ke seminar parenting nggak mau. Pokoknya udah disodorin buku Ustadz Bendy juga susah banget gitu ya. Di malam yang ada makin ngomel-ngomel. Ya udah terima takdir. Mungkin itulah pintu surganya seorang Istri istri. jihadnya. Saya ingin katakan gini, innal izamal jaza ma'a izamil bala. Sungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Sehingga istri yang diuji dengan pasangannya sendiri itu udah mungkin nggak bisa mengubahnya, tapi masih ada amanah baru nih anak. Maka selamatkan aja amanah anak. Egonya kita pengen kesel sama dia, tapi sudah terima takdir ini, ya Allah, mungkinlah pintu surga aku nggak kemana-mana. Ridho udah, yang penting aku nggak akan menjelek-jelekan suamiku. Kalau anakku nanya, papa mana? Papamu berjuang. Berjuang. Udah selesai aja. Atau papa kemana? Ya papa belum bisa bersemai kamu. Tapi papa sayang sama kamu. Udah gitu aja lah. Iya. Tapi dia berusaha memberikan itu. Saya nggak bisa Ustadz memberikan nilai maskulinitas, kan saya perempuan. Sudah cari aja. Pamannya masih ada nggak? Cari mahram terdekat. Kalau dia punya adik kandung yang mendati paman dan lain, telepon, kamu bantu dong. Aku nih bapaknya kan nggak peduli. Kamu bantu. Nah ketika dia mau bantu, udah di situ bisa minta tolong, atau pada lingkungan komunitas ya macam-macam lah seperti itu. Iya, jadi buat single parent semoga itu menjadi jihad sendiri. Betul. Bahkan ladang pahala yang nggak dipunya orang lain saja. Betul. Yang tadi saya sampaikan. Mungkin juga ini bagi para aktivis saja. Betul. Yang Ustadz nih kan diundang di mana gitu kan. Betul. Yang penting juga ketika kita pergi pada kondisi yang baik, Betul. sehingga si istri juga persepsikan kita dengan kondisi yang baik juga. Ustadz, ya. Betul. Tapi nasihat ini harus diporsikan dengan kadarnya. Maksudnya gini, kalau yang nonton tadi adalah bapak-bapak, kadang-kadang jadi sebuah jebakan Batman untuk ngomong gini, makanya jangan pembenaran. ngomongin, jangan ngomongin keburukan gue depan anak. Gitu. Tuh ingat kata Ustadz, salah. Justru seorang ayah yang nonton kajian ini harus memahami, ketika dia tahu bahwa istri sangat menentukan persepsi anak terhadap dirinya, maka berbuat baiklah sama istri. Jejaknya baiklah kita sama Jejaknya istri. baik, jangan sakiti istri. Itulah yang dilakukan oleh salafus saleh zaman dahulu. Bagaimana dia menyenangkan istrinya kalau dia ingin pergi kemana-mana. Seperti yang saya sering ceritakan tuh, bagaimana Faruq itu dalam kitab Syiar Alam Nubala, dia sebelum berangkat jihad itu dia pastikan istrinya itu happy. Ditinggalkan uang 30.000 dinar atau sekarang tuh 120 miliar rupiah. Dia pastikan istrinya bahwa ini berangkat bukan untuk main-main, aku ingin mencari pahala 70 syafaat dari seorang syahid yang salah satunya kamu dapat gitu. Jadi istri itu ketika tinggalkan tuh bahagia gitu. Makanya
jangan menuntut istri untuk menceritakan kebaikan kita kepada anak tanpa kita tapi berbuat. kita nggak berbuat, karena nanti bahasa tubuh istri itu nggak bisa bohong. Gesturnya. Bapak kamu baik banget, baik banget, itu nggak bisa bohong gitu. Makanya di satu sisi inilah saya kenapa kajian saya itu kalau dipenggal itu akan membuat Ustadz, padahal saya pengen porsinya tuh dipanggil. Oke, proporsional ya. Bagi seorang wanita yang mendengar kajian ini, pahamilah adalah berusahalah untuk menjaga lisan untuk memburukkan suami. Ini buat para wanita. Tapi bagi para suami ya, berusaha untuk menyenangkan istri. Effortnya lebih besar lagi. Jadi supaya istri itu sungguh-sungguh benar-benar memang kebaikan itu bukan bohong-bohongan. Tapi benar-benar memang cintanya istri itu, mama tuh kangen banget sama papa kamu. Jadi harusnya begitu. Jangan giliran yang itu memang hampir semua kajian parenting tuh disalahpahami gini. Kalau nasihat tentang kewajiban istri, suami langsung tuh dengerin tuh. Salah, harusnya kewajiban istri yang nonton sehingga memperbaikinya seorang istri. Kalau kewajiban suami nonton. Kalau ini kan kita slow crossing. Kewajiban istri langsung suami tuh. Bayangkan langsung tonton tuh. Itu apa tuh kata Ustadz itu. Makanya kadang-kadang Ustadz tuh dianggap pro salah satu, padahal Ustadz tuh mengambil porsinya, salah tempatin aja audiensnya. Jadi disclaimer nih, jangan sampai salah persepsi nih. Iya, jadi kalau saya lagi Ustadz lagi ngomong kewajiban istri, maka para istri harus mengingat ini, jangan bilang Ustadznya pro banget nih sama suami. Dia nggak tahu aja kalau saya bahas tentang suami itu lebih panjang lagi gitu ya. Lebih dalam lagi ya. Sering loh di IG saya itu ketika saya bilang kewajiban istri bla bla bla, nih Ustadznya ngaco nih. Dia nggak tahu aja bahwa kajian yang lain itu membahas tentang ayah gitu. Ketika bahas ayah langsung bilang ngaco, padahal ambillah setiap nasihat itu seperti sahabat ketika turun ayat untuk diri kami. Jangan bilang gini, ini untuk dia. Kalau kita kan setiap nasihat mikirin siapa objek yang mau kita serang. Ini buat dia nih, ini buat dia. Jangan. Setiap nasihat bilang ini buat saya gitu. Sebagai introspeksi diri kita sendiri. Baik. Betul. Nah, ini penting sekali terutama bagi single parent ataupun para suami yang sibuk yang dengan dakwahnya, dengan komunitasnya, dengan macam-macam, tetap dua hal tadi diperhatikan. Nah, ada yang menarik saat kalau kondisi ibunya itu terlalu melo. Kalau tadi kan ibunya menegasikan, pokoknya bapak mungkin. Tapi ini dikit-dikit nangis. Jadi anak tuh ngeliat tuh kayaknya kok ibu saya menderita sekali nih. Ibu saya nggak bilang bapaknya jahat, tapi kok nangis terus gitu. Ibunya sangat perasa gitu. Itu gimana sih? Iya, makanya jangan membiarkan persepsi anak itu liar. Di antara kerjaan setan itu adalah setan selalu menimbulkan prasangka dan was-was. Ya, makanya di antara perusak hidup itu was-was alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya ketika prasangka itu tidak pernah dikonfirmasi oleh kita, itu bahaya. Nabi itu tidak pernah membiarkan prasangka liar, itu nggak ada. Ketika beliau berjalan dengan Sofia habis nikah di malam hari, itu beliau mengatakan hari zaujati, ini istri saya. Ini istri saya. Gitu. Terus sahabat bilang, kalaupun kau tidak cerita ya Rasulullah, kami juga nggak akan berpikiran kau akan berselingkuh, berzina kan? Gitu ya. Setan itu selalu berusaha gitu kata Nabi untuk membiarkan prasangka liar itu. Tutuplah dengan tabayun atau apa gitu. Maka seorang ibu yang menyadari bahwa itu semelo itu sering harus komunikasi ke anaknya. Pertama, tanyakan, emang yang kamu rasakan apa nak? Kalau anak bilang gitu, mama tuh terluka banget ya, papa tuh nggak pernah peduli sama mama. Nah itu mama nggak begitu. Justru air mata kemarin mama tuh bahagia sebenarnya. Karena meskipun ditinggalkan oleh papa, mama tuh ngeliat kamu tuh alaknya mulia gitu. Kayak bapak gitu. Kayak bapak, mama tuh gak nyangka gitu ya, bapak, walaupun papa gak ada, kamu tuh rajin sholat ke masjid gitu. Kenapa? Di antara dusta yang dibolehkan itu adalah dusta yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Itu salah satu fatwa para ulama kenapa bolehnya kita untuk tidak perlu kita menceritakan hal yang membuat anak makin merusak hubungannya dengan kebencian kepada bapaknya, termasuk kita memperbaiki hubungan pasangan. Jadi kenapa kalau kita terbiasa nangis dan nggak bisa kita tolak? Usaha pertama adalah jangan membiarkan ini berlarut-larut. Maka kita kalau perlu butuh bantuan profesional. Berarti belum move on nih atas apa yang kita alami. Mungkin kita nggak pernah ke psikolog atau apa, butuh bantuan profesional. Yang kedua adalah kita harus mengkonfirmasi ke anak. Kita harus tanya di dalam situasi tenangnya, yang kamu pandang selama ini, kamu pernah ngeliat mama nangis ya? Emang yang kamu pikirkan apa gitu? Ya apa nggak? Mama pasti mikirin papa yang jahat ya. Kalau dia sampai berkesimpulan itu kan kita harus luruskan. Siapa bilang papamu jahat? Iya, papa nggak pernah peduli sama mama.
Papa biarin aja mama ngasuh seorang diri, kerja sendiri, ngurus sendiri, berarti kan papa jahat nggak peduli. Nggak begitu, langsung disitulah kita penting untuk mengkonfirmasi, meminimalisirkan bagaimana seperti itu. Itulah kenapa yang melo-melo itu nggak salah dalam Islam. Apalagi rapuhnya seorang wanita itu biasa gitu. Biasa. Tapi jangan sampai itu menjadi jalan bagi anak untuk akhirnya dia akhirnya merusak dirinya. Merusak Jadi ingat, dirinya. anak tuh merusak dirinya karena beban emosi yang dia Emosi. dapat dari ibu dan dari ibunya seperti itu.